Warga Palembang Info, kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Memang sesuai namanya ya, Cindo, cerita inspiratif. Hari ini saya sudah menghadirkan narasumber kita yang memiliki pengalaman luar biasa ya. Bahkan dari saya belum lahir pun, beliau sudah berkarir yang wow, membanggakan di kota Palembang ataupun di Sumsel. Sudah membawa nama Sumsel ke tingkat internasional. Beliau sekarang merupakan seorang founder dari salah satu sekolah swasta dan juga sempat mendirikan bimbel pada saat beberapa tahun yang lalu. Di studio sudah hadir nama kerennya, nama panggungnya adalah Pak Yu. Kita sambut di studio Pak Yu. Apa kabar Pak Yu? Luar biasa. Luar biasa ini. Ya, saya berterima kasih boleh diundang teman-teman ya untuk sharing yang Pengalaman. menginspirasi. Gitu. Pak Yu, ketika mungkin warga Palembang Info bingung siapa sih Pak Yu? Nah, ketika ada orang bertanya itu, Pak Yu akan menjawab apa? Siapa Pak Yu? Saya lebih senang dikenal sebagai seorang guru ya. Seorang guru. Ya. Karena buat saya profesi guru itu tidak ada yang lebih baik dari profesi guru. Jadi guru itu paling punya value, paling punya nilai dibanding profesi apapun. Ya, dan mungkin guru sebenarnya buat saya paling kaya dibanding profesi yang lain. Ya tentu kayanya bukan kaya oleh karena materi atau kekayaan yang lain, tetapi justru kekayaan yang tidak bisa disentuh oleh yang lain itu ya ada pada guru. Nah, guru punya kesempatan mencetak banyak Generasi. bukan cuma generasi tapi pemimpin gitu ya. Nah, jadi saya pikir profesi yang paling mulia adalah profesi seorang guru, dan saya memang pengen di akhir hidup saya dikenang sebagai seorang guru. Seorang guru. Wow. Iya, jadi memang guru lah titik awal ya. Selain orang tua ya Pak Yu yang mendidik anak ya Pak Yu ya. Makanya guru pun ya yang mendidik anak biar menjadi pemimpin, mendidik etikanya, mendidik semua itu memang berasal dari guru ya Pak ya. Jadi saya memang pertama kali mengajar itu tahun 95. Saya masih kuliah semester 5. Untuk pendidikan berarti di mana Pak Yu? Di Universitas Sriwijaya, di Fakultas MIPA. MIPA. Jadi saya angkatan 92. Konon ceritanya angkatan pertama yang ke Indralayo. Karena pada saat itu kampus baru dibuka yang di Layo. Sampai Layo jadi loyo. Sampai Layo jadi loyo. Iya. Berarti dulu kita lihat sedikit Pak Yu, karena di titik awal berarti ya. Sesulit apa untuk mengakses dulu sampai ke Indralaya? Wah, luar biasa. Jangankan kita, dosennya aja malas ke kampus. Karena untuk ke sana itu harus bergelantungan di bus. Kalau sekarang udah banyak busnya. Iya, ada Damri, ada harus pagi-pagi ke Pasar Cinde atau ke Bukit Besar untuk berebutan dapat bus. Dan kemudian berapa banyak cerita bus yang kecelakaan waktu itu ya luar biasa. Ya jadi ya banyak kenangan lah ya. Wajar kalau sampai sana loyo Pak Yu. Jadi saya mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, lalu tahun 95 ada sebuah pengalaman, papa kecelakaan, ya semua panca indera mengeluarkan darah, tabrak lari. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, jadi waktu itu kebingungan mau terusin kuliah kan, ya selama ini kan papa kan. Sampai sekarang puji Tuhan papa masih ada, tapi stroke gitu ya. Jadi sejak itu saya harus berpikir mencari nafkah gitu ya untuk tetap kuliah dan kemudian ada pendapatan adik-adik. Jadi saya sempat dorong gerobak buah, saya sempat angkat beras di pasar Sekana gitu. Nah, jadi mungkin kebanyakan orang kan taunya Pak Yu yang sekarang yang duduk di kursi
kursi ini ya Iya. sekarang. Kursi Cindo gitu ya. Tapi cerita di belakangnya saya pernah melewati masa-masa seperti itu gitu ya, dan sampai akhirnya saya terpikir, oh ya saya mahasiswa semester 5 Fakultas MIPA Matematika jurusan, saya bisa ngajar dong gitu kan. Jadi akhirnya saya buka iklan kecil waktu itu ya di satu media, lalu ada orang tua yang minta anaknya kami ajari jadi siswa kami. Privat ya. Private ya, jadi kami dulu mulainya dari door to door, ngedor. Yes, jadi mahasiswa semester 5 itu. Nah, jadi siswa pertama itu adalah siswa yang luar biasa karena dia ranking 1 paling ujung. Ranking 1 dari belakang berarti Iya. Pak Yo ya. Nah, ranking 1 koma dulu ya, paling ujung. Paling gitu. ujung. Nah, jadi saya waktu terima tawaran untuk mengajar anaknya, itu saya ngitung kancing. Terima enggak, karena ini bakal jadi pertama dan terakhir kan, kalau Betul. anak itu benar-benar enggak naik kelas, apa yang terjadi Iya. gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya terima sebagai tantangan, lalu saya mencari tahu kenapa anak ini sampai rekornya seperti itu gitu ya. Nah, ternyata memang dulu dia juara waktu SD gitu ya, tapi waktu SMP ini ya, jadi ternyata memang merasa kurang diperhatikan oleh orang tua. Nah, singkat cerita, karena terjadi komunikasi antara orang tua dan anak, dan kita yang berhasil menjembatani, lalu anak itu justru minta di privatein tiap hari. Oke. Nah, lalu kemudian awalnya perjanjiannya 1 jam 1 kali pertemuan, ya saya bisa 2 jam Nambah. nambah. Saya happy dong karena saya Iya. dibayar berdasarkan Jam. pertemuan. Nah, singkat cerita anak itu akhirnya dalam 1 semester terima rapot, saya diundang untuk buka rapotnya sambil gemetaran gitu ya, karena bapaknya suruh buka rapotnya, saya pikir benar-benar nggak naik kelas gitu ya. Berhasil atau tidak gitu. Ya, setelah saya pulang dari kampus Unsri yang dari Layo dan Loyo tadi kan, terus saya buka rapotnya, ternyata anak ini ranking 3 beneran. Tidak ada koma ya Pak Yo. Tidak ya? ada koma. Nah, itu dimulai dari sebuah jalan yang menantang ya, dan memang saya pikir itu memang Tuhan yang menyiapkan jalannya. Dan singkat cerita, orang tuanya cerita, kami sejak terima rapot tadi kami cerita ke siapapun bahwa anaknya bisa ranking 3 itu karena ada guru private-nya. Jadi singkat cerita, waktu itu heboh, semua orang tua di Mencari. Palembang minta anaknya harus les private sama kami, sama saya, dan kemudian kami merekrut teman-teman satu kampus. Jadi saya waktu itu dengan mantan pacar, sekarang istri, bukalah biro privat namanya Pitagoras waktu itu. Pitagoras. Ya. Sesuai dengan rumus matematika. Ya, tahun 95 semester 5 ya, 95 96, kemudian punya penghasilan bersih sampai 10 juta tahun itu. Dan teman-teman kami sudah apa? Sudah Di prospek gitu ya. sudah kami bayar Bayar. gaji mereka karena mereka ikut ngajar di biro privat Pitagoras tersebut. Nah, jadi tahun segitu ya, uang segitu cukup besar ya, sangat besar, dan kita belum bekerja, kita masih mahasiswa. Jadi dimulai dari sebuah kejadian, sebuah masalah, tapi di balik masalah itu ternyata Tuhan justru membuka jalan buat kami untuk seperti saat ini. Pak Yo, selain tadi suatu ya pengalaman keberhasilan Pak Yo ya dalam mendidik anak tadi, saya tertarik dengan cerita awal tadi. Pak Yo sempat mendorong gerobak di pasar itu. Apa yang terjadi saat itu? Yang tadi dibalikkan Pak Yo ingin mengangkat derajat berpenghasilan. Bagaimana dengan perkataan dari teman-teman Pak Yo melihat Pak Yo mendorong gerobak? Saya enggak kepikir, saya pikir gimana ceritanya saya tetap bisa kuliah gitu kan ya. Orang buahnya juga enggak laku, gerobaknya sekembaliin. Iya, tahunnya kan bisa tetap terus melanjutkan studi gitu ya. Saya enggak sempat mikirin yang lain-lain lah gitu ya. Karena kan yang menjalani hidup kan
kita gitu ya. Beberapa kali saya menghadapi situasi dan keadaan yang tidak gampang ya. Jadi waktu kita mempunyai usaha gitu ya, jangan dikira tidak ada masalah, justru masalahnya lebih banyak gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu justru kita harusnya bukan melihat masalah atau mendengar apa kata orang, tapi justru kita dibentuk oleh apa yang dikatakan diri kita sendiri dan apa yang dikatakan Tuhan untuk jalan ke depan. Kita harus mencari apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang kan masalah itu kan titik terendah itu kan membuat kita menyadari bahwa kita satu perlu Tuhan gitu ya. Iya, iya. Terus kedua, masalah itu justru kesempatan buat kita menjadi besar. Jadi saya waktu kecil diajari om saya, jadi dia bilang seperti ini. Waktu anginnya makin kencang, nah itu sadar bahwa kita sedang di tempat yang tinggi. Ya, makin kencang anginnya, ya makin tinggi Makin kita. tinggi. Nah, jadi artinya ya kita tahu posisi kita sedang di mana gitu, dan kita tahu konsekuensinya. Berarti kita harus pandai untuk mengukur kemampuan diri berarti Pak ya, melihat batas mana kita ya, Iya, tingkatan kita ya. iya. Tapi bukan berarti kita tidak menghindari sesuatu hal yang lebih dari diri kita. Ya karena semuanya kan berproses gitu ya, dan kita mencapai satu titik itu kan karena kita sudah melalui titik-titik sebelumnya. Iya. Nah, jadi kan ada akumulasi di situ ya. Kesuksesan besar itu kan dimulai dari kesuksesan kecil. Jadi akumulasi jumlah dari kesuksesan yang sudah kita lalui di masa lalu. Nah, jadi ya semuanya mulai dari kecil. Kan tidak ada yang besar, tidak ada angka 10 katanya. Iya. Kalau tidak ada angka Angka 0 dan 0, 1. iya. Jadi selalu mulai dari angka Angka 0 kecil gitu ya. angka 1 gitu. Berarti itu suatu perjalanan Pak Yo memulai meniti karir ya dalam bidang pendidikan berarti ya. Dan sampai saat ini kan pendidikan. Pak Yo kenapa tidak berpikir untuk bergeser ke bisnis F&B yang saat ini di setiap sudut kota kita, di setiap jarak berapa meter ada F&B, bahkan ada kontraktor properti dan lain-lain. Kenapa Pak Yo tidak ingin mencoba hal ini? Ya, pernah enggak Pak Yu coba? Pernah, saya pernah dagang properti, beli aset, tanah gitu ya. Saya coba bangun gitu, tapi enggak jadi. Gagal ya, belum. Passionnya enggak di situ. Passion enggak sih? Passionnya enggak di situ. Banyak keinginan, tapi passionnya tidak di situ. Bedanya apa keinginan dengan passion? Kalau passion saya di pendidikan. Kesulitan apapun saya akan lalui, dan seberapa besar harga yang harus saya bayar pun saya akan kerjakan selagi saya mampu. Tapi kalau bukan passion, ya saya tinggalin gitu. Saya tinggalin karena passionnya enggak di situ, panggilannya enggak di situ. Makanya tadi di awal saya lebih bangga jadi seorang guru, dan itu cukup buat saya. Dan itu memang memang udah passion, sudah mendarah daging lah seorang pendidik berarti di darah Pak Yo berarti. Iya, karena ternyata setelah saya lalui, saya pernah setelah ngajar tadi ya, ngajar private, kemudian tahun 97 saya selesai dari bangku pendidikan S1, dan kemudian langsung diterima di salah satu bank swasta di Indonesia, warna biru dan 3 huruf gitu ya. Saya kerja di sana, lalu waktu kerja sampai malam kan, lembur gitu. Tapi saya malam masih ngajar. Malam saya ngajar. Waktu itu saya sampai ingat saya kalau ada bos saya dulu gitu ya di bank tersebut. Nggak boleh katanya. Saya bilang boleh aja. Saya dibayar lembur saya sebesar saya ngajar privat. Nggak sanggup pasti kalau Ya, akhirnya ya saya diperbolehkan, tapi pekerjaan saya harus beres ya. Dan syukur karena saya dimaklumi ya, kalau enggak saya enggak juga cukup untuk ini ya, untuk menghidupi ya. Dan kemudian 99 saya mulai ngerintis sebuah bimbel. Saya buka bimbel di Jalan Kolonel Atmo waktu itu. Dan sampai kemudian punya cabang 20 outlet sampai ke Aceh, sampai punya siswa 10.000 siswa waktu itu.
yang bikin tryout tiap bulan dan harus di hotel. Setahu saya bimbel Pak Yo ini hanya di Palembang, ternyata sampai ke Aceh. Sampai ke Aceh. Pak 20 Yo, atlet. saya tertarik dengan cerita awalnya gimana Pak Yo bisa mengembangkan bisnis bimbel ini. Memang luar biasa. Siapa sih kalau kita sebut pasti teman-teman pasti tahu semua gitu ya tentang bimbel Pak Yo ini. Itu gimana awalnya Pak Yo bisa menitih atau memulai bisnis ini sampai 20 outlet? Saya mulainya dari nol ya, dari ngajar private tadi kan, dari rumah ke rumah gitu ya, dan memang itulah yang namanya perjalanan ya, journey gitu ya. Jadi saya benar-benar mulainya dari nol, ngerintisnya dari nol sampai kemudian akhirnya ada beberapa senior saya ngajak buka bimbel gitu ya, buka kursus, saya disupport, ditantang gitu kan, dan akhirnya saya ngikutin gitu ya. Ya mungkin karena memang saya punya jiwa entrepreneur ya, karena papa saya, kedua orang tua saya, kami lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Papa dan mama saya, mereka cuma tamat SD, bahkan papa tidak bisa baca, tulis. Tapi kecil kami diajar tentang yang namanya mata uang, yang namanya kepercayaan. Jadi kalau kamu dipercaya orang, kamu bisa makan, walaupun kamu tidak punya uang. Tapi kalau kamu punya uang banyak, tapi kamu tidak dipercaya orang, maka papa kami bilang kamu tidak bisa makan. Jadi nilai sebuah trust itu sangat tinggi diajar di keluarga kami, dan itu saya pegang sampai hari ini. Jadi waktu kita dipercaya, sebetulnya value tertinggi dalam kehidupan itu namanya trust. Percaya. Ya, dipercaya orang. Nah, kita kalau jual jasa, jual apapun kan trust gitu ya. Brand mau besar itu kan karena kepercayaan. Personal brand apalagi kan kita bisa besar karena kita dipercaya orang. Saya ngajar dari rumah ke rumah, terus anaknya berhasil, lalu ada testimoni orang tua kan, kemudian mereka semakin percaya gitu kan, memberikan kepercayaan kepada kami. Ya itu karena kepercayaan yang dijaga. Ya, jadi kan waktu kita menerima kepercayaan itu kan amanah gitu ya, dan itu sesuatu yang luar biasa kalau sudah dapat kepercayaan itu. Dan dengan percaya tadi sehingga terbentuklah bimbel tadi sampai ke Aceh tadi Pak Yo ya. Jadi 2006-2007 kami mulai franchise kan. Jadi saya sering ikut expo franchise di Jakarta. Jadi menasional. Jadi saya bimbel itu dikenal sebagai Raja Bimbel asal Palembang. Nah, lalu kemudian punya 2 Guinness World Record. Bukan muri, Guinness World Record. Ya, dalam hal pendidikan. Jadi Indonesia itu punya 2 rekor dunia Guinness World Record, dan yang punya itu orang Palembang. Dan sebentar lagi kan 3. Wow, ini semua berasal dari Pak Yo. Guru. Dari guru, seorang guru. Pak Yo, tapi bimbel ini berapa tahun belakang saya tidak mendengar lagi. Pak Yo, tapi ini pertanyaan agak sensitif, tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa ya Pak Yo ya. Apa yang membuat bimbel kalau ini? Kalau ditanya harus jawab kayaknya. Oh gitu ya. Kan bisa aja. Saya nggak mau jawab kan bisa aja. Mending nggak usah ditanya kalau Tapi saya penasaran Pak Yo. Nah, berarti saya harus jawab karena penasaran gitu. Pak Yo, bimbel ini memang dulu ketika kita mendengar bimbel ini rata-rata orang pada bimbel Pak Yo semua. Tapi di beberapa tahun belakang bimbel ini sepertinya pindah haluan ya Pak ya, atau tutup gitu. Bisa di-share Pak Yo, apakah ini mentoknya gara-gara hambatan? Apa yang membuat bimbel ini? Ya, jadi sekali lagi karena passion ya. Karena passion. Bisa enggak Pak Yo pertahankan? Bisa. Bisa enggak Pak Yo sekarang munculkan lagi? Kan lagi ujian nasional balik lagi nih. Iya, benar. Kalau dulu kan ujian nasional turun gitu kan, makanya kita tutup katanya.
Jadi sebetulnya seperti ini ya. Saya juga menyayangkan kurikulum kok balik lagi gitu. Ada ujian nasional. Kita ini maju atau mundur. Dulu kan waktu ujian nasional dihapuskan, itu kan ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah tidak fair rasanya menilai kemajuan siswa dalam pembelajaran hanya karena Satu ujian itu. satu ujian nasional. itu, hanya nilai pada saat ujian. Kan belajar itu kan sebuah proses. Iya. Nah, kemudian kebanyakan anak ke bimbel itu motifnya kan ke nilai raport, Mm, 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 mm. kelulusan. Iya. Nah, jadi sebenarnya bimbel itu bukan mewakili proses pembelajaran. Jadi hanya mempersiapkan anak untuk siap ujian. Nah, ujian sesungguhnya itu kan bukan di situ pembelajaran kan. Sekolah itu kan tempat di mana mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia yang sesungguhnya. Proses itu. Itu kan arti pembelajaran. Nah, saya kalau misalnya buka bimbel lagi, ini banyak teman-teman yang tanya, bahkan mau modalin gitu. Comeback ya Pak ya. Suruh saya bikin bikin konsep dan sistem yang baru gitu. Baik di luar kota maupun di dalam kota. Minta coba dong bikin lagi. Saya bilang saya enggak tertarik gitu. Nah, karena harusnya pendidikan Indonesia maju ke depan, bukan mundur lagi balik ke belakang. Nah, bimbel itu kan karena akibat pendidikan formal yang gagal. Makanya anak-anak masih perlu ke bimbel, satu. Terus kedua, coba bayangkan gini ya. Anak-anak tuh sekarang sekolah sudah sampai sore kan? Iya. Betul ya? Pulang ngerjain PR, sudah tuh ke bimbel lagi. Nyampe rumah sudah malam Mas gitu. kerja berapa jam sehari? 8. 8 jam ya. Lebih dari 8 jam bagaimana, Mas? Oh, udah mumet gitu. Mumet gitu ya. Mumet. Coba bayangkan kalau anak-anak kita jam berapa? Jam 7 pagi sudah ke sekolah, pulang jam berapa? Jam 4 lah. Jam 4 sore. 4. Berapa jam itu sudah, Mas? Udah 9 ya. 9 jam ya. Ya, 9 jam. Belum ngerjain PR di rumah, belum nanti bimbel. Lebih enggak 12 jam, Mas? Lebih. Nah, manusiawi enggak? Nah. Mas yang bilang ya. Iya. Jadi artinya pendidikan Indonesia tidak Manusiawi. Nah, Mas yang bilang. Karena ini memang benar Pak Yo. Termasuk ya saya sempat merasakan bimbel itu ya. Waktu istirahat berkurang gitu. Tapi memang hanya untuk mempersiapkan ujian nasional pada saat saya dulu gitu kan. Saya dulu punya bimbel dan saya masih bisa untuk buka bimbel lagi. Tapi terus terang kalau pendidikan Indonesia mau maju, kita nggak bisa lagi, harus kembali ke masa-masa itu. Dan kemudian seperti saya bilang tadi, rasanya kurang pas deh. Kita genjot anak kita drill anak kita seperti itu. Kita kerja aja tiap hari nggak sanggup. Anak kita seperti itu kita perlakukan. Jadi bertobatlah dan kembalilah kepada jalan yang benar gitu ya. Jangan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi ya, tapi kita tidak membawa sesuatu yang lebih maju. Saya ingin membawa pendidikan itu lebih maju. Jadi di masa saya dulu punya bimbel, yaitu masanya itu. Memang periode itu yang harus dilewati. Tapi sekarang untuk kembali lagi bimbel, saya rasa masanya sudah lewat. Kita harus ke next gitu. Ya ini sudah masuk era 4.0, malah sudah 5.0 karena AI gitu ya. Manusia sudah mulai berkolaborasi dengan mesin. Nah, itu kan sudah masuk ke 5.0. Tapi kalau misalnya membaca, menulis, menghafal itu nggak bisa digantikan dengan AI. Era industri 1.0 tahun berapa? Maka jangan salahkan misalnya ada konten yang menampilkan bahwa berapa ratus tahun Indonesia itu ketinggalan pendidikannya. Ini buktinya. Karena mindset para orang tua, mindset kebanyakan masyarakat Indonesia masih balis tungfal. Yes. Padahal pendidikan itu bukan cuma sekedar balis tungfal. Masalah motorik, masalah motorik halus kasar gitu ya. Banyak hal gitu yang harus dilihat ke aspek-aspek siswa gitu yang harus mereka ketahui bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung.
Jadi bukan cuma sekedar baca tulis hitung hafal. Makanya sebetulnya karena saya sempat ngobrol, kenapa pengangguran masih banyak ya? Kan sekarang eranya digital dan teknologi. Yes. Artinya jumlah lapangan pekerjaan kan opportunity-nya semakin besar kan? Betul? Betul. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Tapi berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul? Lebih banyak yang muncul yang baru atau yang hilang? Lebih banyak yang baru kan? Jadi artinya pekerjaan itu ada di mana-mana kan? Nah, lalu kenapa lebih banyak pengangguran? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di pendidikan. Pendidikan saat ini tidak mampu menjawab kebutuhan era industri saat ini. Itu kuncinya. Selagi kita tidak menyadari ini, selagi masyarakat, selagi para orang tua tidak menyadari hal ini, akhirnya kita ketinggalan terus. Mindset kita, karena masih maafkan ngomong, mindset era industri berapa tadi? 1.0 ya? 1.0. Zaman mesin uap itu ya. Kadaluarsa gitu ya. Anak-anak kita dikasih pendidikan yang kadaluarsa gitu ya. Ya, kan bicara tentang pendidikan itu bicara tentang masa depan. Future. Jadi artinya sebelum mereka lulus, mereka sudah dikasih sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Sehingga waktu mereka lulus, ya mereka sudah dipersiapkan tentang masa depan itu. Bukan nggak baru belajar lagi. Bukan yang tentang saat ini. Apalagi tentang yang saat masa lalu. Nah, ini kita masih berkutat ke hal-hal yang masa lalu. Maafkan saya bicara seperti ini dan saya berharap banyak orang tua menyadari, bahkan praktisi pendidikan khususnya di kota ini mulai melek gitu ya. Ini loh yang sedang terjadi. Kalau enggak, anak-anak kita makin tertinggal dan kemudian jumlah pengangguran akan semakin banyak. Karena apa? Bukan karena lapangan pekerjaan yang terbatas, tapi karena ketidaktahuan kita untuk keluar dari zona yang mungkin nyaman buat kita selama ini. Iya, benar. Jadi memang benar juga kata Pak Yo. Benar juga kata Pak Yo. Benar banget Pak Yo. Ya. Nggak, jadi memang tadi ada cerita positif di balik dengan tutupnya bimbel tadi. Pak Yo tidak berambisi untuk materi ya. Materi kan bimbel ini kan wah bisnisnya. Kekayaan seorang guru itu adalah pada siswanya. Waktu mereka menjadi berhasil, itu sukses, ya, itu kekayaan mereka. Iya, saya enggak pernah tahu yang datang kepada saya tiba-tiba panggil nama saya, lalu salim kasih tangan, lalu kemudian cium tangan saya. Saya enggak pernah ingat siapa orang ini. Tapi yang saya ingat adalah, oh dia dulu siswa saya gitu. Walaupun saya enggak tahu tahun berapa gitu ya. Tapi sekarang dia punya usaha, kemudian dia berhasil, cerita dengan luar biasa. Itu pasti ada tanpa terasa air mata yang terharu ya. Dan itu adalah kekayaan yang luar biasa yang saya pikir tidak ada akan pernah dirasakan oleh profesi yang lain. Pak Yo, tapi tadi Pak Yo sudah bercerita tentang pendidikan ya Pak ya, dimulai dari usia dini lah ya, mulai dari usia dini terus melihat dengan sistem pendidikan harus mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah dengan alasan ini Pak Yo mendirikan suatu sekolah? Ya, jadi waktu itu ya jujur, maksudnya bukan berarti dari tadi nggak jujur gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, oh kan pendidikan bimbel itu kan pendidikan non formal. Iya. Ya. Jadi kalau non formal itu kan waktunya kan terbatas. Ya, kalau kita mempersiapkan sebuah generasi dalam jangka panjang kan harus butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Nah, kemudian saya punya satu kesempatan waktu itu ya. Jadi waktu itu saya sempat dianugerahi sebagai pemuda pelopor bidang kewirausahaan Kota Palembang di hari ulang tahun Kota Palembang oleh seorang wali kota pada saat itu, Pak Edi Santana. Jadi saya diberi penganugerahan itu, ya, pemuda pelopor bidang kewirausahaan. Dan kemudian beberapa tahun, 2 tahun kemudian kami punya kesempatan punya event yang namanya Global Entrepreneurship Week. Global Entrepreneurship Week. Nah, jadi Global Entrepreneurship Week ini sampai hari ini, sampai tahun ini tetap digelar setiap tahun. Jadi itu biasanya digelar di bulan November. Nah, event ini adalah event entrepreneurship
yang digelar di 160 negara di dunia. Serentak. 160 negara. 160-170 negara di dunia. Nah, waktu itu Palembang terpilih menjadi tuan rumah untuk Indonesia. Nah, waktu itu ada 3 pembicara gitu ya, Pak Ciputra, Pak Hairul Tanjung, sama Pak James Riyadi ke Palembang, duduk satu panel. Itu mendatangkan orang-orang itu sangat sulit. Ya, sampai hari ini belum bicara koras saja. Iya, sulit sekali. Dalam satu panggung ya. Nah, dalam satu panel seminar, mereka bicara gitu tentang kewirausahaan. Nah, lalu Global Entrepreneurship Week itu kan artinya ada pekan entrepreneur sedunia dalam satu pekan, dalam satu minggu. Nah, jadi heboh lah sampai presiden Global Entrepreneurship Week-nya dari UK London datang ke Palembang, namanya Carl Scrum, nah lalu membuka event itu. Nah, sekolah kami sampai hari ini setiap tahun selalu menjadi host, tuan rumah, salah satu tuan rumah Global Entrepreneurship Week setiap tahunnya di bulan November. Banyak sekolah-sekolah lain yang memang sekolah yang mengajarkan entrepreneurship memang ditunjuk menjadi host, menjadi tuan rumah. Nah, waktu itu heboh gitu. Itu tahun 2008. Oh, itu untuk ikut seminar itu berebutan untuk dapat tiketnya. Waktu itu di hotel Aston ya. Aston ya. Sekarang ada Duta ya. Iya. Wah, nyebut merek saya mesti bayar. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau dulu bahwa Aryoto adalah Aston. Dan dulu tahukah di depan Pasar Cinde itu kan ada tank amfibi ya, yang moncongnya ke kayu gitu. Ada teman saya bilang, waduh katanya, itu moncongnya ke kayu itu membuat kayu trauma, nggak maju-maju katanya. Nggak maju. Nah, sejak itu nggak lagi ada, dan teman saya juga bercanda lagi, sejak itulah kayu maju katanya. Karena moncong sudah dipindahin arahnya, Pak. Intermezzo, nanti saya kena ini. Tapi maksudnya supaya tahu ceritanya bahwa sejak itulah ada Tugu Entrepreneur di Kota Palembang. Jadi waktu itu saya dengan Pak Edi Santana itu bersepakat, kami semua dalam kepanitiaan, kami pengen kota ini dikenang pernah menjadi Global Entrepreneur Week. Pernah Tuan menjadi rumah, ya? tuan rumah Global Entrepreneurship Week. Jadi kami bilang waktu itu, biarlah anak cucu kita ingat bahwa Palembang pernah dicanangkan sebagai kota entrepreneur. Jadi artinya harus banyak muncul generasi-generasi entrepreneur di kota Palembang ini untuk Indonesia. Dan yang bikin kota ini makin sejahtera, yang bikin Indonesia makin jaya gitu ya, itu muncul dari para entrepreneur. Dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Yes, pasti. Jadi bicara tentang entrepreneurship itu di ranah pendidikan tidak cuma bicara tentang jual beli, tidak bicara tentang bisnis, ya, karena entrepreneurship itu bicara tentang dua hal. Ada yang namanya value creation, ada yang namanya venture creation. Nah, di dunia bisnis, ya, itu namanya venture creation. Ya, saya sedang studi lagi di kampus Universitas Ciputra. Saya belajar tentang hal ini. Jadi di ranah pendidikan itu namanya value creation. Anak bukan diajari tentang jual beli, bukan. Ya, itu hal yang terlalu dangkal. Ya, anak-anak diajar value creation tadi tentang apa? Tentang mindset seorang entrepreneur. Tentang apa? Tentang karakter seorang entrepreneur. Jadi ada value yang diajarkan kepada anak-anak sejak dini, sehingga mereka dibekali dengan karakter entrepreneur. Entrepreneur itu bukan cuma artinya mereka harus punya bisnis. Waktu seseorang, misalnya profesinya media, lalu media itu melakukan banyak terobosan, punya integritas, punya pendengar yang banyak, punya followers yang banyak, lalu kemudian dikangenin gitu ya, banyak membuat inovasi, itu adalah entrepreneur. Bicara tentang entrepreneur. Seorang dokter profesinya banyak ya, dokter di Kota Palembang kan, tapi berapa banyak dokter yang rame dicari pasiennya tanpa henti, komunikasinya luar biasa, dan kemudian pasiennya kangen sama dia, itu bicara tentang dokter yang entrepreneur.
Oke. Guru, ada guru yang disukai, ada guru yang tidak disukai, menyebalkan, lebih dari membosankan. Killer, gitu ya. killer. Nah, itu bicara tentang entrepreneurship, bicara tentang intrapreneur. Jadi ada hal-hal yang disebut value creation yang diajarkan kepada anak-anak sejak dini, dan karakter dan mindset itu membekali mereka waktu mereka terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Oh, wow, ini sangat dalam gitu ya berarti. Jawaban yang benar-benar sangat dalam dari Pak Yo. Dan bukankah itu yang namanya pendidikan? Ya, jadi kan pendidikan itu kan menghantarkan anak-anak kita siap untuk bersaing di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Bukan cuma sekadar dapat nilai raport di setiap semester. Ya, tapi kan ada perubahan perilaku, perubahan cara berpikir dari satu masa ke masa, mereka menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang. Bukankah itu pendidikan yang sebenarnya? Iya, betul. Bukan cuma sekedar dapat nilai raport. Iya. Karena memang kalau saya lihat ada beberapa generasi saat ini, Pak Yo, ya saya sebagai akademisi juga melihat yang dikejar oleh mahasiswa ini adalah nilai. Tetapi mereka lupa bahwasanya di dunia pekerjaan itu nilai tidak menjadi patokan penting. Ada patokan penting, tapi nilai yang lain, nilai-nilai kehidupan. Iya, betul. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita siap untuk bersaing dengan orang lain, karena itu nilai-nilai. Value-value seperti itulah yang harusnya diperkenalkan, dilatih, menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter yang dilatih sejak kecil di bangku pendidikan, dan itu lebih dibutuhkan. Sifat pantang menyerah, berinovasi, mencari inovasi baru, kemampuan untuk critical thinking gitu ya. Kemudian mencari peluang-peluang baru. Itu kan lebih penting dari sekedar knowledge. Attitude, skill, kan bukankah lebih dibutuhkan di dunia pekerjaan? Nah, jadi ini mungkin akan membuka wawasan ya untuk teman-teman generasi muda. Jadi kita kuliah atau kita sekolah itu bukan hanya nilai angka yang dicari, tetapi nilai kehidupan. Bagaimana kita bisa beradab ya, kita etika kita, disiplin kita, integritas kita. Nah, itu sebenarnya yang harus kita cari di dunia pendidikan. Yes. Makanya saya fokus dengan satu profesi sebagai seorang guru. I'm a teacherpreneur. Bahasa baru nih. Enough. Itu Teacherpreneur. Woi, benar kata ini teacherpreneur gitu. Kalau saya berarti lecturepreneur deh. Yes. Saya tepuk gitu ya. Pak Yo, tapi ya itu cerita tentang passion dalam dunia pendidikan ya. Tadi saya sempat membaca sedikit tentang Pak Yo adalah founder yang memegang lisensi fingerprint analysis. Pak Yo, ini apa fingerprint analysis ini? Jadi ada yang menyebutnya tes analisa tes sidik jari gitu ya. Enggak, Bu, ini bukan tes. Kalau tes itu kan mengerjakan soal. Nah, ada beberapa brand nyebutnya tes. Saya ralat. Bukan tes. Kalau tes itu ngerjakan soal. Sidik jari itu dianalisa. Jadi ada guratan-guratan sidik jari yang berbeda. Jadi setiap manusia itu dilahirkan punya sidik jari yang berbeda. Karena setiap orang itu punya profil dan karakter yang berbeda. Betul. Kembar sekalipun berbeda. Jadi Tuhan tuh menciptakan manusia itu sempurna karena tidak ada yang sama. Kembar sekalipun tidak sama, dan itu terbukti dari analisa sidik jari. Jadi sidik jari itu membaca potensi bakat yang dibawa sejak lahir. Jadi bukan membaca sesuatu yang di depan. Kalau membaca sesuatu yang di depan kan peramal namanya, gitu ya, baca ini gitu ya. Tapi ini menganalisa bakat sidik jari dan kemampuan lewat sidik jari. Jadi membaca apa yang dibawa dari lahir. Nah, kemudian waktu kita tahu bakat dan potensi anak itu di mana, nah tugas orang tua dan sekolah dan guru di dalamnya itu menstimulus si anak sehingga mereka setelah menemukan mencapai potensi itu menjadi maksimum.
Jadi kan setiap anak itu kan dilahirkan cerdas, tidak ada yang bodoh. Every child is brilliant. Yes. Itu filosofi sekolah kami. Jadi setiap anak dilahirkan cerdas. Nah, masalahnya cerdasnya di mana? Ada orang Banyak. cerdas di matematis, ada cerdas di musik, ada cerdas di logis Seni. matematis, ada yang cerdasnya di Di seni. art gitu ya, di naturalis gitu ya, ada di communication gitu ya. Banyak, ada 9 kecerdasan. Masalahnya cerdasnya di mana? Burung bisa terbang, disuruh berenang Ya, nggak nggak bisa. Apa? Yang bisa terbang, yang bisa berenang ikan, Iya. tapi ikan nggak bisa berenang, Nggak bisa terbang. nggak bisa terbang, gitu ya. Guru pun nggak ada bisa segalanya. Iya. Masing-masing punya, anak kita disuruh harus bisa segalanya. Lagi-lagi pendidikan yang membingungkan kan. Iya. Nah, jadi kecerdasan itu satu. Nah, lalu waktu seseorang menemukan kecerdasan yang satu itu menstimulus kecerdasan yang lain. Nah, jadi waktu kita menemukan potensi si anak dari kecerdasan yang satu, dan kemudian kecerdasan itu distimulus menjadi maksimum, maka kecerdasan yang satu ini memunculkan kecerdasan yang lain. Nah, ini pengalaman kami terjadi seperti itu. Waktu anak itu bisa menemukan potensinya, lalu kemudian mereka bisa menunjukkan kemampuannya, lalu mereka ikut lomba, lalu kemudian mereka menjadi juara di dalam lomba tersebut. Bukan cuma juara kelas gitu ya, tapi lomba. Anak itu menjadi percaya diri. Wah, aku bisa jadi juara. Nah, waktu dia bisa jadi juara, kecerdasan-kecerdasan yang lainnya muncul waktu dia tumbuh rasa percaya dirinya. Jadi makanya dikatakan kecerdasan yang satu menstimulus kecerdasan yang lainnya. Nah, masalahnya kan kita tadi pokoknya semua dilesin, semuanya dibimbelin gitu kan, sampai anak tapi nggak tahu sebenarnya potensi anak itu nggak di situ. Ada di mana gitu ya. Nggak happy anaknya. Iya. Kecuali dia memang bakatnya di situ, maka dia melakukannya dengan happy. Mas happy dulu atau sukses dulu, Mas? Happy dulu. Serius. Tapi pendidikan Indonesia bikin happy dulu atau maksa untuk sukses dulu kan ya? Iya. Nggak ada kan tiba-tiba jadi sukses kan? Iya. Iya. Nggak ada bayi begitu lahir tanpa menangis kan? Nggak ada langsung tertawa kan? Iya. Coba kalau ada bayi langsung tertawa, orang tuanya langsung bingung, ketakutan gitu ya. Iya. Nangis pasti. Jadi artinya apa? Artinya dimulai selalu dari nol, selalu dari sesuatu hal yang kecil. Nah, jadi nggak ada yang ini langsung tiba-tiba menjadi sukses. Ada proses, dan proses itu dimulai dari sebuah kebahagiaan. Pendidikan itu harus menciptakan kebahagiaan loh. Betul. Iya, anak happy ke sekolah setiap hari. Sekolah itu kan bahasa aslinya, bahasa Sanskertanya sekolah, tempat dan waktu belajar yang menyenangkan. Menyenangkan loh, bukan membosankan. Tiap pagi dia ke sekolah harus dibangunin sambil nangis sepanjang jalan. Berarti ada yang gitu. salah ya Pak Yo ya? Nggak tahu saya. Kan ada nggak mau sekolah, berarti ada yang salah dong. Oh iya, berarti Saya nggak bilang salah, tapi kenyataannya memang seperti itu. iya. Gitu ya. Berarti memang iya Pak Yo sebagai praktisi pendidikan, mungkin ada nggak masukan yang harus pendidikan Indonesia yang harus diubah atau direvisi lah kalau bahasa ininya Pak Yo, dari pengalaman Pak Yo ya. Perasaan saya tadi yang saya ngomongin dari tadi itu adalah masukan-masukan semua gitu ya. Maksudnya Jadi lebih spesifik untuk, kan sekarang ini gini Pak Yo, kita lihat tren aja deh. Tren sekarang teman-teman sekarang kalau anaknya baru lahir udah daftarin nih ke sekolah yang swasta. Nah, kenapa nggak negeri ya? Nah, apakah harus ada hal yang benar-benar ini harus diubah benar nih dari tingkat pendidikan dasar dalam bidang apa yang lebih spesifiknya? Saya tidak mau mengkotakkan negeri dan swasta gitu ya. Artinya begini, pendidikan itu seharusnya punya kualitas yang sama. Ya, di negara-negara yang pendidikannya sudah maju, mereka punya diferensiasi masing-masing, punya keunggulan masing-masing, dan orang tua punya banyak pilihan. Tergantung anak itu potensi dan bakatnya di mana. Kalau bakatnya di sini, maka dia akan ke sekolah ini. Kalau passionnya di sini, maka anak itu akan sekolah di tempat ini. Jadi
kalau di Indonesia itu aneh, semuanya harus sama, kurikulumnya sama, seragamnya sama, bikin segala sesuatunya sama. Manusia dibikin jadi robot, Mas. Jadi bukan memanusiakan manusia, merobotkan manusia. Karena semua dibikin sama. Itulah Indonesia. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Mungkin Mas yang lebih tahu. Wah, Pak Yu pasti lebih tahu nih. Tapi layak untuk dicari tahu. Kenapa ya seperti itu ya? Kita kok muter-muter terus. Gitu ya. Ada sebuah kesedihan di kalimat terakhir ini sebenarnya. Jujur. Ya, mungkin yang berkompeten dan berkepentingan yang harusnya menjawab ini. Oke. Ya berarti secara dasarnya kita harus mendiferensiasikan, berarti harus ada branding tersendiri ya Pak Yo ya? Iya, bukan cuma sekedar branding. Jadi mereka memang dipilih berdasarkan kebutuhan si anak. Jadi sekolahnya tuh beda-beda gitu. Ada kode 5 menit. Ada kode 5 menit lagi gitu. Nambah dikit nggak apa-apa ya. Untuk melihat kemampuan anak tadi kemana, salah satu caranya untuk yang tes fingerprint tadi, berarti kan? Fingerprint itu hanya sekedar tools ya, alat bantu. Sebenarnya guru itu pasti bisa melakukan survei. Anak ini tergolong kemana kecerdasannya? Anak ini gaya belajarnya apa? Visual, auditori, atau kinestetis? Guru wajib tahu itu. Mengidentifikasi anak itu potensinya, gaya belajarnya, karakternya, bahasa cintanya. Ada anak yang suka dipeluk, ada anak yang suka ditepuk, ada anak yang suka dipuji. Pendekatan seperti itu dimiliki oleh seorang guru. Oh, dipahami, dimiliki oleh seorang guru. Iya. Pak, tapi kalau tadi untuk warga Palembang Info yang aku mau coba deh anakku tes fingerprint analysis. Nah, itu bisa langsung kemana nih? Dan juga dari umur berapa bisa dianalisis fingerprintnya ini? Sidik jari itu sudah terbentuk di usia kandungan. Ya, jadi sebenarnya begitu lahir sudah bisa diambil sidik jarinya. Tapi kan masih halus ya. Nah, biasanya kami berani ambil usia mendekati 1 tahun, 10 bulan ke atas lah gitu. Dan kemudian habis di sidik jari, orang tua konsultasi, dibacain reportnya, sehingga orang tua mengenal kelebihan anak-anaknya gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti dianjurkan dari 10 bulan ke atas ya Pak? 10 bulan ke atas ya. Untuk ini. Oke, jadi itu warga Palembang Info ya. Mungkin kalau nanti mau cari cara tentang fingerprint analysis boleh langsung kemana? Kontaknya Pak Yo? Ke IG pribadi kah? Atau kemana Pak Yo? Boleh di-spill nih? Ke sekolah saya yang ada, nyebut merek. Di Simpang Batal ya, di Jalan MP Mangkunegara di My School Palembang ya. Di sana Bapak Ibu boleh bawa anak-anaknya untuk diambil sidik jarinya dan kemudian boleh konsultasi dengan konsultan-konsultan kami. Iya, karena saya yakin yang menontonnya pasti kan mungkin ada yang baru mendengar Pak Yo untuk fingerprint analysis ini, ya mungkin bisa aja langsung datang. Ya dengan Pak Yo sudah menyebut mereknya ya teman-teman. Menyebut mereknya ya. Jadi di sidik jari itu di halaman terakhir itu muncul rekomendasi kuliahnya kemanapun ada. Oh, sampai sedetail itu. Profesi pekerjaan yang cocok. Apa? Oh, oke. Iya, jadi kenapa kami menggunakan fingerprint analysis? Kita bisa membuat peta sukses untuk anak-anak kita sejak kecil. Mau diarahkan kemana? Iya, bukan cuma diarahkan, tapi point to pointnya kita bisa bikin dengan roadmap sukses. Yes. Step to stepnya apa gitu ya Pak ya. Wah, nih luar biasa ngobrol dengan Pak Yo ya, perjalanan karirnya sampai dengan praktisi pendidikan seorang teacherpreneur. Seorang teacherpreneur. Ini udah banyak banget ada ilmu ya, daging galo ya di pembicaraan Pak Yo ini ya. Mungkin nanti abis ini bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Yo nih ya gitu. Pak Yo, terima kasih banyak sudah hadir bertukar cerita. Amin. Makasih banyak. Saya juga dikasih kesempatan buat sharing. Yes. Wait, aku lupa. Saking asiknya. Pak Yo ini tadi sudah sempat spill dengan rekor yang bakal diciptakan dalam waktu dekat. Sebagai penutup Pak Yo, ini rekor apa yang bakal diciptakan Pak Yo?
Saya ingin pendidikan di Indonesia mengalami terobosan yang luar biasa, dan itu dimulai dari kota saya dilahirkan, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi di tanggal 30 Agustus nanti ada 10, paling tidak ada 10.000 guru di seluruh Indonesia, dan saya harapkan paling banyak dari kota Palembang, dari Sumatera Selatan, guru belajar AI. Dan mari berpartisipasi untuk memecahkan rekor dunia. Bukan muri tapi Guinness World Record. Guinness World Record. Jadi orang Indonesia, orang Palembang punya 3 rekor dunia pendidikan sebentar lagi. Jadi dukung kami, support dengan cara berpartisipasi. Ya, kemarin saya sempat sepil gitu ya, pasang status iseng gitu ya. Ada seorang guru besar dari sebuah kampus Universitas Indonesia, UI. Pak Yo, kenapa cuman guru? Dosen juga harus belajar tentang AI. Banyak dosen yang belum tahu. Wah, saya bilang guru dulu deh gitu ya. Karena konsennya di guru. Kenapa? Ya, saya menganggap guru itu agents of change. Ada sebuah negara, Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, waktu mereka habis dibom, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pertama adalah mengumpulkan para guru untuk membangkitkan Hiroshima dan Nagasaki, negara Jepang. Maka saya percaya kebangkitan Indonesia itu dimulai dari profesi guru. Kita doakan ya, semoga ini step awal untuk guru. Tahun depan Guinness World lagi untuk dosen untuk belajar AI. Saya sudah nyumbang 1 ya. Saya mau daftar yang pertama Pak Yo boy kalau untuk dosen belajar AI Pak Yo ya. Pak Yo terima kasih banyak sekali lagi. Saya doakan untuk ini semuanya berjalan dengan lancar untuk persiapannya dan tercapai 10.000 kalau bisa lebih deh Pak Yo ya. Butuh teman-teman dari Palembang Info juga. Untuk info nanti boleh nanti di teman-teman lihat di Palembang Info ya untuk terkait pelatihan ini, siapa tahu yang mau ikut gitu nanti akan diinfokan di Instagram Palembang Info. Terima kasih warga Palembang Info, terima kasih untuk kaos Nyanyes yang sudah selalu keren ya, membuat saya tampil keren dan juga warga Palembang tampil keren dengan kaos Nyanyes. Dan juga terima kasih banyak untuk Universitas Indo Global Mandiri UIGM telah menyiapkan studio yang luar biasa megah di tengah kota ya. Jadi kalau mau kuliah jangan lupa di UIGM aja. Your success is our commitment. Terima kasih Pak Yo, terima kasih warga Palembang Info. Sampai jumpa semuanya.